Halo teman-teman The Martians, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana kita merencanakan pembelian rumah, terutama yang mau beli pakai KPR. Yes, karena sebagian besar ya dari kita kebanyakan sudah pasti beli rumah itu menggunakan kredit ya, atau dalam hal ini KPR ya kan. Begitu jarang ya kita punya mau beli rumah ya kita sudah siap cashnya. Justru kebanyakan orang justru problemnya adalah kita perlu dana ekstra. Makanya itulah di video-video saya yang lain ya saya sering cerita bagaimana kita perlu sekali melakukan financial planning dan lain sebagainya. Tapi bicara tentang rencana pembelian rumah ini juga ya banyak dari kita juga rasa bingung sebenarnya bagaimana nih caranya kita mempersiapkan untuk pembelian rumah dengan KPR ini ya, karena KPR ini itu juga merupakan informasi yang sebenarnya kita juga nggak pernah dapetin sebelumnya. Nah, jadi buat teman-teman semua di sini ya kalian bisa tahu nih apa yang harus dipersiapkan ya, kemudian ya bagaimana kita bisa melakukan ya artinya mengambil KPR dan bisa menyelesaikannya dengan baik ya, artinya beres tanpa adanya masalah di kemudian hari. Tapi sebelum saya cerita banyak tentang rencana pembelian rumah, persiapan pembelian rumah menggunakan KPR ini, kalian bisa like dan subscribe dulu ya channel ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video saya berikutnya. Ya, kita kembali lagi ke topik bahasannya tentang pembelian rumah dengan KPR. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Willy Steven. Saya sendiri sudah berkecimpung di dunia properti selama lebih dari 10 tahun. Mulai dari mengurusi pembelian rumah untuk ditinggali, ditempati, dipakai, atau juga sebagai ya manajemen aset properti. Ya, dalam hal ini mengurus properti yang diinvestasikan supaya terus menghasilkan income. Tentu bicara properti tidak lepas dari KPR. Nah, secara garis besar ya kita bisa bagi isu KPR ini ke dua bagian besar, yaitu pertama adalah bagaimana kamu mempersiapkan ya untuk bisa melakukan pengajuan KPR ya, mulai dari persyaratan dokumennya, kemudian mulai dari persiapan finansialnya dan lain sebagainya, sehingga kamu bisa qualified untuk mendapatkan pinjaman KPR tersebut. Tapi ini baru hanya satu sisi. Di sisi selanjutnya adalah bagaimana memang kamu mulai merencanakan ya kondisi finansial kamu sehingga kamu menjadi sangat berdaya untuk menjalankan kondisi ketika kamu menyelesaikan cicilan rumah tersebut ya, karena seringkali ya orang tidak mempersiapkan ini, dan ini bicara KPR itu juga bicara jangka panjang ya, cicilan jangka panjang, di mana mau beli rumah tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. misalnya kita mengambil tenor 15 tahun ya, berarti kita harus menjalankan cicilannya itu selama 15 tahun. Dan ini juga ada jenjangnya, karena di dalam KPR itu ada masa fix dan juga ada masa floating. Ya, itu merupakan dua hal yang harus kita lewati. Ya, sehingga di sini kita juga harus mempersiapkan persiapan finansial ya. Jadi bukan hanya ketika mau mengajukan KPR itu sendiri ya, kemudian tapi juga yang paling penting adalah bagaimana ya kestabilan dan ketahanan finansial yang kamu harus persiapkan ya ketika kamu memang sedang menjalani cicilan KPR tersebut. Nah, kalau mau bicara tentang KPR ya, di sini saya juga sudah siapkan guidance untuk pembelian rumah dalam 1 sampai 2 tahun ya, bagaimana kita bisa lakukan pembelian
pembelian rumah dengan tepat sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, ya tentunya juga mencegah kita untuk melakukan kesalahan sampai bisa rugi ratusan juta atau miliaran bahkan. Ya, nah kamu bisa lihat di buku ini, di sini sudah disajikan dengan lengkap. Ya, kemudian kalau mau dapatkan info lebih detail, kamu juga bisa klik link di bawah ini. Bahkan kamu juga bisa mempelajari panduan untuk kursus pembelian rumah secara lengkap dengan join waiting list yang saya siapkan di bawah ini. Ya, oke, sekian sharing dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komen di bawah ini. Terima kasih dan bye-bye.